Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi di channelnya Imajinasi Ma'ruf. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Nah, hari ini vlognya seputar ikan cupang dan alga yang kebetulan mengganggu sekali akuarium dikarenakan bingung treatmentnya mau gimana. Yang jelas udah 2 hari ini kewalahan sama alga. Nah, ini salah satu contoh alga yang lagi menyerang akuarium saya. Nggak tahu datang dari mana. Yang jelas langsung serabut gitu ya sama. Nah, ini di pinggir-pinggir gini nih, hijau-hijau gini, jadi kayak menutupi kaca itu sendiri. Sebenarnya kalau untuk dilihat, kalau saya pribadi ngelihatnya sih masih fine-fine aja ya, cuman saya lihat di YouTube itu ini tuh jadi perusak estetika dari tanaman yang kita tanam. Jadi tampilannya itu akan mengganggu sekali, dan membersihkannya itu ternyata gak cukup sekali, 2 kali, hampir ya terlalu sering lah. Seminggu ini bisa 3 kali saya bersihin, tumbuh lagi. Nah, ini juga salah satu tanah aquascape juga yang ditumbuhi lumut banyak banget. Mungkin nanti next ke Pasar Parung saya mau coba cari algator yang mau beli cukup banyak lah, buat sebagai pengontrol dari alga-alga yang tumbuh di akuarium. Yang jelas saya nggak mau bahas tentang alga dan nggak mau bahas tentang bagaimana cara membersihkannya, karena di video itu juga udah banyak sekali. Cuman yang pengen saya sampaikan adalah vlog kali ini kita akan bahas tentang ikan cupang aja kali ya. Ini tadi baru nyoba tanknya, jadi akuariumnya baru saya coba, belum saya pasang filter juga. Cuma pengen lihat kira-kira ikan yang ada di tank itu terlihat cantik atau enggak. Guys, nah ini salah satu contoh ikannya yang sudah saya taruh di tank channel ikan cupang. Jadi lebih warnanya itu ngejreng banget ya, jadi warnanya itu bisa kelihatan banget dan lebih enak dilihat. Cuman tanknya kayaknya terlalu besar deh kalau untuk ikan cupang 1 ekor. Dan di sini koleksinya yang menurut saya paling bagus ada 1, ini nggak tahu jenisnya apa. Mungkin kalau kalian tahu ini jenisnya apa, boleh kasih komentar di bawah. Kemudian ini dia lebih cenderung ke merah ya, lebih cenderung ke merah. Dan kalau ini nggak kelihatan. Ini nggak tahu warnanya apa. Yang jelas nih kayak nggak tahu lah. Nah, yang ini warnanya dominan biru. Kok jadi hitam? Nah, saya suka ekornya kayak nggak beraturan gitu ya, bukan cupang seret ini, half moon, tapi kayaknya rostel deh. Gak tahu benar atau salah, kalian boleh komentar. Kira-kira ini jenisnya apa atau namanya apa, saya nggak paham. Nah, kalau ini termasuk ukuran cupang yang terkecil yang saya punya di sini. Hari kedua, niatnya kemarin mau bikin konten tapi gagal. Dan kemarin pas uji coba pakai water pump, ternyata tank yang saya punya itu ada kendala guys. Jadi ketika kita uji coba nih,
untuk sebelah sininya itu berhasil ya filternya bekerja, cuman batas airnya ini terlalu tinggi sekali. Ternyata salahnya saya itu ada di sini guys, di bagian ini saya terlalu tinggi, jadi kemungkinan tank ini harus dirombak dan di atas pun juga harus dirombak. Jadi nih salah mungkin karena emang saya masih pemula dan belum punya pengalaman bikin tank yang filter samping kayak gini, jadi perlu beberapa kali penyesuaian. Sekalian mau bahas juga terkait kutu air sekarang. Niatnya kan kemarin tuh mau bahas tentang cupang sama alga aja, cuman saya pikir-pikir kok kayaknya perlu juga nih bahas tentang kutu air perihal gini. Misalnya kalian udah mempersiapkan tempat yang bagus, terus cadangan makanan itu banyak untuk kutu air, tapi kira-kira dalam masa seminggu atau 1 bulan itu kira-kira berapa besar jumlah kutu air yang akan kita dapat? Kalau saya sih berkesimpulan kayak gini, ketika kita mempunyai wadah, kemudian kita coba kutu air, pasti akan ada perbandingan ya, Nah, perbandingan itu yang menurut saya akan berpengaruh juga kepada hasil yang nanti kita akan dapatkan. Contoh kasus seperti ini, misalnya kalian punya 10 tempat wadah kutu air. Nah, kemudian kamu cari starter, dan ini contoh starternya itu ukurannya cuma 1 sendok. Jadi 1 sendok itu ditebar untuk 10 tempat. Kira-kira berapa banyak kutu air yang kita dapat di hari ke-7 ataupun di hari ke-10 ataupun di hari ke-30 dari menebar 1 sendok takar kutu air. Itu juga akan berpengaruh ketika kalian melakukan hal yang sama. Misalnya nih, perbandingan antara yang ditebar menggunakan takaran 1 sendok kutu air dengan takaran 5 sendok kutu air per 1 tempat dari 10 tempat yang kalian punya. Feeling saya adalah semakin banyak kutu air yang kita tebar di setiap wadah, hasilnya pun akan lebih banyak ketimbang satu takaran kutu air ditebar di 10 tempat. Jadi itu adalah kalkulasi yang mungkin terrealisasi ketika kita mencoba mengkultur kutu air. Nah, ini hasil yang saya utarakan tadi adalah hasil survei saya, karena saya itu mencoba mengkultur dengan takaran 1 sendok makan untuk semua tempat yang saya punya. Ternyata pas saya hitung-hitung itu paling cuma nambah sekitar 2,5 sendok. Jadi dari 1 sendok selama 7 hari itu hanya bertambah 1,5 sendok. Jadi 2,5 sendok lah yang bisa kita dapatkan dari mengkultur kutu air. Kesimpulannya adalah ada kemungkinan 2 kali lipat dari banyak kutu air yang kita punya. Jadi misalnya kita punya kutu air 5 sendok, kemungkinan akan menjadi 10 sendok selama 7 hari. Kalau misalnya kita punya 1 gelas kutu air, ketika kita kultur, insya Allah selama seminggu ataupun ya seminggu lah, seminggu masih anak-anak juga sih, sekitar 10 hari, sebulan deh, hitungan sebulan, kemungkinan kita akan mendapatkan 2 gelas setengah takaran kutu air yang kita punya. Jadi perbandingannya itu 150% lah keberhasilan dari, atau 150% dari modal kutu air yang kita punya. Jadi cuman kelebihannya adalah ketika kita sudah panen itu pasti kan masih ada sisa-sisa tuh kutu air anakan-anakan yang tidak terangkat oleh saring kutu air. Nah, itu bisa menjadi nilai lebih ketika kita sudah panen, ternyata ada masih ada kutu airnya. Cuman itu nggak bagus juga sih, karena bagusnya ketika kutu air itu wadah kutu air sudah mencapai batasnya, karena kutu air wadahnya itu mempunyai masa expire atau kadaluarsa, dan itu perlu kalian ulang agar nutrisinya, kandungan-kandungan di dalamnya itu
normal kembali dan cocok untuk dikultur ulang. Ya, mungkin itu informasi sok tahu yang saya punya terkait perbandingan starter yang kita punya dalam mengukur kutu air. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Oh iya, nah ini dalam rangka memperbanyak tempat yang saya punya, ternyata dengan wadah segini saya masih kurang, jadi saya mau coba untuk nambah 1, 2, 3 ngambil air dari bekas akuarium. Oke, mungkin itu aja video singkat kali ini. Sekian dari saya. Oh iya, buat kalian yang kebetulan lagi nonton video ini tapi belum klik tombol subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, karena subscribe kalian adalah kebahagiaan kita semua. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.